Ya. Sini rokoknya. Enggak. Itu urusan gue, Itu rokok. Jangan ke kasur. Anjing. Sadar, Bah. Istighfar, Bah. Sadar. Pada saat saya, waduh, ini pertanyaan sebetulnya lumayan unik ya, karena jujur saya tidak bisa menjawab. Saya skip lah untuk ini karena saya bingung, karena saya cuma sadar bahwa saya sakit umur 15 tahun, tapi saya tidak pernah menyadari bahwa sejak kapan bahwa ini penyakit yang serius gitu. Karena selama ini kan di keluarga kita juga tadinya kita hanya menertawai bahwa ini hanya penyakit yang lucu gitu loh, karena dengan ngigonya saya, dengan serangan-serangan yang terjadi gitu, karena penyakit yang lucu saja gitu loh. Tapi tidak pernah menyadari bahwa ini penyakit yang serius gitu, dan akhirnya menjadi berkembang hingga sekarang gitu loh. Jadi saya skip untuk pertanyaan ini gitu. Sorry. Oke. Itu nah ini saya bisa jawab. Ini pertanyaan yang unik sebetulnya, karena pertanyaan unik juga gitu, karena ini pertama ada yang namanya aura. Aura itu fase di mana gejala itu akan muncul gitu loh. Dia seperti akan memberitahu bahwa ini penyakit yang ini akan ada serangan nih gitu, seolah-olah seperti itu gitu, bahwa ini akan ada serangan. Terus di situ saya akan merasa gimana ya, otak tuh seperti mulai seperti memutar gitu, seperti aneh lah pokoknya gitu, nggak ada yang, cuma orang epilepsi yang bisa merasakan, namanya aura lah pokoknya gitu. Jadi tidak bisa dijelaskan juga karena cuma orang epilepsi, bahkan setiap orang epilepsi pun akan memiliki aura yang masing-masing merasakan berbeda gitu loh. Jadi hanya orang epilepsi yang bisa merasakan ini gitu loh. Jadi even orang epilepsi pun memiliki aura yang
berbeda-beda, jadi ya susah dijelaskan gimana cara menjelaskannya gitu, susah. Nah setelah ini baru masuk ke serangan itu, nah itu baru ya attack-nya saya gitu loh, fase dimana terjadinya serangan epilepsi saya gitu loh. Kalau ada serangan, Kang Ivan bisa ngontrol nggak sih Kang? Tidak bisa. Saya cuma bisa menyadari. Saya kadang-kadang, saya seringnya cuma bisa, bukan gini. Jadi gini, ada dua. Kadang-kadang saya bisa menyadari, tapi tidak bisa mengontrol, atau saya tidak sadar sama sekali, blackout. Cuma itu doang. Tapi ada yang sadar, tapi nggak Tidak bisa ngontrol, tidak bisa ngontrol. Tapi Kang Ivan bisa kayak ngelihat apa yang, misalkan matanya kebuka. Bisa. Itu bisa. Tapi badan gerak gitu. Badan gerak. Wow, tapi tidak bisa tapi saya tidak bisa mengontrol. Waduh, itu banyak sekali. Itu banyak sekali karena susah juga ya. Kalau untuk ini dari sisi mana dulu? Dari sisi epilepsi, penyakit medis gitu, atau dari sisi kehidupan gitu, atau gimana gitu loh. Dari mana, mau dari sisi mana, karena banyak sisi kalau pertanyaan seperti ini gitu loh, banyak sisi yang kehidupan. Kalau kehidupan ya boring gitu, artinya saya mengalami fase di mana ini fase boring untuk saya gitu. Saya tidak bisa melakukan apa-apa gitu, tapi saya ditempa terus dengan penyakit gitu loh, yang tidak ada hentinya gitu loh. Yang sudah jelas itu mengeluarkan biaya terus, mengeluarkan energi terus, mengeluarkan stamina terus. Wah, pokoknya udah deh. Capek pokoknya, asli capek. Intinya capek, pokoknya capek. Jadi kalau ditanya kehidupan ya capek jawabannya gitu. Capek aja gitu. Jadi tidak bisa banyak menjawab juga saya dalam hal ini gitu, karena capek gitu jawaban saya. Nah, kalau soal insomnia, insomnia itu kan diawali pertama dulu. Nah, kalau insomnia saya ingat diawali itu pertama awal dengan saya depresi. Saya depresi dengan, ya tentunya karena penyakit ini gitu. Dengan penyakit ini saya depresi. Mulai akhirnya terjadi saya tidak bisa tidur tuh pertama. Saya pertama sehari doang gitu, terus lama-lama mulai berkembang jadi 2 hari gitu. Tapi ini sebetulnya penyakit yang menjebak gitu, karena kalau udah masuk ke 2 hari itu susah balik lagi ke normal lagi gitu loh. Karena ini penyakit yang nggak enak banget, bener-bener nggak enak banget, dimana orang sudah tidur saya tidak bisa tidur gitu loh. Ini yang benar-benar nggak enak banget ya pokoknya. Jadi kalau aura dan mood itu sebenarnya tidak ada hubungannya, karena aura itu gejala yang diberikan di saat sebelum terjadinya attack muncul gitu loh. Sebelum attack tuh artinya serangan muncul gitu loh. Tapi kalau mood itu mood swing atau mood itu beda lagi gitu loh. Jadi memang saya memiliki dua gejala dalam hal ini gitu loh. Nah, saya terakhir sudah mempelajari bahwa dari dokter, tentunya dari psikiater saya, bahwa mood swing saya ini memang organik. Jadi artinya organik itu penyakit mood swing saya ini dialami karena epilepsi saya juga gitu. Jadi memang
mood swing saya ini tidak ada hubungannya dengan aura gitu. Jadi beda mood swing, aura gitu. Karena saya punya mood swing, karena gini, saya tuh kan saya tuh kan terkena di bagian ini sebetulnya udah urusan ke medis ya, karena saya tuh epilepsi saya tuh kan terkena di bagian perasaan, emosi, pokoknya bagian-bagian seperti itulah gitu. Jadi otak tuh kan banyak bagian ya kalau udah urusan epilepsi yang terserang gitu. Jadi, nah saya kebetulan memang terserangnya di bagian TLE dan saya lagi nggak fokus bagian itunya. Tapi intinya bagian yang terserang bagian perasaan kayak gitu. Nah saya itu terkena bagian perasaan gitu loh. Nah jadi saya sensitif, saya sangat sensitif, sangat sensitif, nggak normal sensitif saya. Jadi even muka raut orang berubah aja saya bisa tersinggung gitu loh. Jadi memang ini udah jadi penyakit gitu, udah nggak normal, udah nggak wajar gitu loh. Jadi kalau ditanya lagi balik ke pertanyaan tadi bahwa pertanyaan apa yang membuat tersinggung, ya banyak sekali karena memang bagian diri saya sendiri udah nggak normal gitu, udah nggak waras istilahnya gitu. Jadi mental illness balik lagi gitu. Jadi mental illness tuh kan perasaan dan sebagainya udah nggak wajar, udah nggak normal gitu. Ya saya harus jalani, life must go on gitu kan, gimana lagi gitu. Saya mundur karena saya tidak mungkin memaksa orang lain. Saya tidak mungkin mengubah orang lain. Jadi yang saya lakukan ya saya yang harus mengubah diri saya, yaitu saya mundur gitu, saya jauhi orang itu gitu. Palingan itu yang bisa saya lakukan. Itu bukan pertanyaan yang sepertinya bukan pertanyaan yang aneh ya, karena dari umur 15 tahun ya hingga sekarang yang udah sekitar saya tuh saya umur 38 tahun. Jadi udah sewajarnya saya memiliki perasaan itu gitu. Jadi ya pastilah saya memiliki rasa itu gitu loh. Jadi memang udah nggak enak banget gitu. Jadi pasti saya bisa istirahat dulu nggak sih? Istirahat dulu deh. Saya capek. Awal mulainya waktu itu sebetulnya pada saat perkenalan pertama udah dikasih tahu bahwa punya penyakit epilepsi. Lalu di otak saya epilepsi biasa aja, kayak kejang-kejang. Ternyata mengetahui lebih dalam, epilepsinya lebih sulit gitu, lebih jarang yang saya temui gitu, pokoknya lebih unik lah gitu. Reaksi pertamanya nggak tahu ya, saya pernah kan nemuin orang epilepsi dalam keadaan kejang gitu, tapi yang untuk
Kang Ivan ini pada saat saya pertama melihat itu saya belum menjalin hubungan pacaran gitu. Saya ngelihat di luar gitu. Rasa menolong saya tuh tiba-tiba ngalir aja gitu. Sementara teman-teman yang lain jangan gitu, takut karena semua kan takut didorong, entah dilempar gitu. Nah, tapi naluri saya nggak tahu kenapa saya pengen bantu gitu, bahwa nggak bisa dibiarin sendirian gitu. Itu sih reaksi saya tuh ingin bantu gitu. Harapan saya sih nggak muluk-muluk dan nggak banyak gitu. Harapan saya sih semoga Kang Ivan tuh semangat sembuh, minum obat rutin, mau berobat bareng-bareng, itu sih harapan saya. Mood swing itu kalau menurut saya lebih berat daripada epilepsi. Nah, mood swing ini kalau udah kena, saya tuh turun langsung dari seneng bisa dari jatuh ke bawah gitu loh. Even dari mulai hobi saya, sosialisasi saya, semuanya bisa saya tinggalin semuanya. Dan apapun yang saya senengin bisa saya tinggalin semuanya. Dan itu kalau udah terkena itu, ya udah, tidak ada yang bisa menyelamatkan selain diri saya sendiri, Tuhan, dan kalau enggak ya palingan saya minta tolong istri saya gitu, ngajak ngobrol, atau enggak keluarga dekat saya, adik saya, ibu saya gitu, palingan ya sekitaran situ gitu loh, palingan itu gitu loh yang bisa menyenangkan saya gitu loh, karena saya kan orangnya seneng ngobrol gitu loh. Untuk saya ngobrol tuh jadi sebuah solusi gitu loh. Jadi jadi itu salah satu solusi saya lah untuk ngilangin stres saya gitu. Depresi itu sebenarnya mood swing itu kayak depresi sebetulnya sih rasanya gitu loh. Itu sih yang saya alami gitu. Kalau untuk mood swing sendiri Kang, ada trigger tertentu nggak sih Kang? Atau itu random? Tidak ada. Itu random itu random banget. Sama kayak epilepsi, random juga. Sama kayak epilepsinya, sama kayak epilepsinya, kayak kejang ininya apa sih? Epilepsinya lah gitu. Obat itu sangat penting, tapi sayangnya sering saya lecehkan gitu istilahnya. Karena saya tuh sering tidur kan, insomnia itu gitu. Jadi tidur karena tidur nggak bener gitu. Jadi saya suka gampang ninggalin obat gitu. Jadi obat suka saya nggak minum, akhirnya suka nggak ninggalin minum obat gitu loh. Sebetulnya itu aja sih, kalau tidur saya bener aja, saya pasti saya minum setiap saat gitu loh. Waduh, obat tuh sangat berpengaruh. Saya tidak minum sekali atau 2 kali aja itu langsung bisa terkena, langsung ke-trigger penyakit, entah itu mood swing, entah itu epilepsinya sendiri gitu loh. Tidak ada. Kalau menurut saya tidak ada. karena gini, menurut saya momen berat, semua yang terjadi di kehidupan saya itu momen berat. Tidak ada yang bisa dibilang satu peristiwa jadi itu momen terberat, itu tidak ada, karena semua peristiwa terjadi, semua itu ngumpul jadi itu momen berat gitu loh. Karena ini bukan penyakit yang gampang emang gitu loh. Tidak semua bisa, saya bukannya belagu atau sombong, tapi ini bukan penyakit yang gampang gitu, emang bukan kayak flu atau kayak yang lainnya gitu. Ini penyakit yang berat. Silakan tanya orang yang semua epilepsi yang lain gitu loh. Ini penyakit yang
dari segi manapun juga sulit gitu loh, sangat sulit gitu loh. Dari sisi finansial, semuanya, energi, semuanya berat semua gitu loh, nggak ada yang gampang gitu loh. Jadi beneran deh, saya bukannya sombong. Ini capek kalau udah saya ditanya gini aja sebenarnya untuk saya udah capek gitu loh. Karena ini tuh pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang dalam untuk saya gitu loh. Jadi untuk saya dulu tuh sekitar 10 tahun yang lalu saya masih sehat sebenarnya, masih bisa kerja di suatu perusahaan gitu loh. Sekarang coba lihat, sekarang saya hancur, saya di rumah, saya nggak ngapa-ngapain gitu. Sekarang bahkan dokter aja udah menyarankan saya tidak boleh kerja gitu loh. Saya udah otak saya udah mengalami banyak penurunan gitu. Bahkan dari ngomong saya aja udah banyak udah beda gitu. Lihat aja dari tadi saya ngomong ngulang-ngulang kan. Udah gitu. Padahal sebenarnya itu kan kalau orang normal cukup sekali aja ngomong udah bisa gitu. Saya udah gitu. Sebenarnya itu kan tidak perlu dilakukan sebetulnya gitu. Terus sering lupa gitu. Terus ngeblank. Ini saya dari tadi ngomong mikirnya aja lama banget sampai saya bisa nangkep gitu untuk ke yang saya tujuan yang saya arahin. Nah ini kalau soal itu karena saya punya udah banyak kerusakan di otak, jadi banyak yang lupa. Jujur aja banyak yang lupa. Banyak banget yang lupa. Bahkan kemarin belum lama ayah saya mengirimkan sebuah video kita lagi di sebuah mana gitu, lagi di sebuah daerah lah gitu, lagi di daerah mana gitu, Bromo atau mana gitu. Saya itu udah lupa itu di mana waktu kapan itu saya udah lupa itu di mana gitu. Tidak ada, jujur aja. Saya tidak ada harapan. Harapan saya hanya ingin survive untuk keluarga saya. Maksud saya keluarga saya survive. Anak saya bisa berkembang dengan lebih baik dari saya. Itu saja sih. Tidak ada yang aneh-aneh karena saya tahu kalau dari diri saya sendiri tidak mungkin, udah nggak ada mungkin ya kecuali ya itu Tuhan memberikan mukjizat gitu loh. Kalau yang aneh, yang lain-lain kayaknya rada mustahil gitu karena gimana gitu, keadaan saya sudah seperti ini gitu. Saya tuh cuma kelihatan seperti orang yang normal gitu. Orang bisa ngomong, bisa jalan, bisa ketawa, bisa ngomong ini, bisa ngomong itu gitu. Tapi tidak ada yang tahu di belakang layar gitu. Adik saya yang tahu tuh cuma adik saya, istri saya, ibu saya, ayah saya, istri saya gitu. Tapi tidak anak-anak saya, tidak ada yang tahu aslinya saya selain ya itu gitu loh. Aslinya saya tuh yang tahu cuma belakang layar semua gitu. Tapi depan layar memang saya kelihatan kayak seperti orang sehat gitu. Tidak ada yang tahu bahwa saya itu sebetulnya udah kayak orang, ya bisa dibilang kayak orang cacat gitu. Gitu. Kalau memang ingin dilakukan, ya saya akan mencari cara untuk bagaimana mencari duit. Sesimpel itu aja untuk keluarga saya gitu, karena selama ini kan saya disupport oleh keluarga saya gitu loh. Saya ingin mencari duit untuk diri saya sendiri gitu, dari diri saya sendiri gitu.
saya bukan bilang duit segalanya ya, tapi ya memang hidup butuh duit gitu. Gimana gitu? Kita susah, nggak ada tanpa duit mau pakai apa gitu loh. Mau ngarepin duit jatuh dari langit kan nggak mungkin juga gitu kan, nggak make sense gitu. Ya kalau dari saya sih syukurin aja bahwa kesehatan itu mahal. Kesehatan itu mahal. Jangan memudahkan kesehatan, karena kesehatan itu mahal, beneran deh. Karena bisa napas, bisa jalan, bisa mikir dengan normal, itu tuh bersyukur akan itu gitu loh. Jadi syukurin itu, manfaatin itu dengan baik. Ya itu sih, itu aja lah. Pokoknya itu aja lah. Harapan Nisha buat Abah itu, Nisha pengen Abah panjang umur. Habis itu Nisha pengen Abah nemenin Nisha dari Nisha kecil, terus Nisha punya anak, habis itu Nisha sampai tua.